jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga merupakan rahmat. Baru saja kita diberikan hujan di sekian lama, barangkali selama Ramadan kita tidak ada hujan. Ini merupakan rahmat. Di samping itu juga merupakan rahmat. Malam ini punya kesempatan untuk kita bersilaturahmi di Menasah Liu yang Liu atau Liu? Oh Liu ya? Ya Menasah tapi terasa masjid. Yang mudah-mudahan kemakmuran Menasah ke depan juga bisa seperti kemakmuran masjid. Sebelumnya Pak Khatib meminta kesediaan, meminta waktu untuk mengisi tausiah tarawih di Menasah Liu. Katanya bertepatan dengan nuzul Quran. Malam ini nuzul Quran ya. Kemudian saya coba menawarkan dua pembahasan. Yang pertama, kaifa nata'amalu bil Quran. Bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran wa mu'jizatuh. Al-Quran dan mukjizatnya. Cuma kemudian menurut beliau lebih tepat karena ini nuzul Quran, kita tidak berbicara terkait dengan profilnya Al-Quran, tetapi langsung kepada bagaimana seharusnya bermuamalah dengan Al-Quran itu. Yang pertama kita akan coba melihat ma huwa ta'riful Quran. Apa sebenarnya definisi Quran itu? Atau apa pengertian Al-Quran? Karena kalau kita pertanyakan kepada orang Aceh, mulai dari kilometer 0 di Sabang sampai ke Busitam di sana, semua orang Aceh di rumahnya punya Al-Quran. Meskipun kadang Al-Quran itu cuma disimpan di dalam lemari sebagai hiasan. Kalau kita tanya mana Al-Quran, pasti semua orang tahu ini Al-Quran. Tetapi yang dimaksud di sini dalam rangka nuzul Quran adalah ma huwa ta'riful Quran, itu adalah pengertian Quran itu apa? Kalau kita buka kitab-kitab nuzul Quran, di sana ulama memberikan pengertian Al-Quran itu adalah huwa kalamullahi ta'ala al-arabi al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal maqtu'u bi suratin Nas. Al-Quran adalah bahasanya Allah di dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ibadah ketika dibaca, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran. Lalu kemudian bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran itu? Para ulama merincikan paling sedikit ada 5 tahapan kita bermuamalah dengan Al-Quran. Yang pertama, tahapan al-istima', tahapan mendengar Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran, ada penjelasan Allah di sana. Ini sering kita dengar ya, di pengajian, di khutbah Jumat. Allah menyatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di situ Allah tidak menggunakan fasma'u. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u, bukan fasma'u. Kalau kita terjemahkan, apabila engkau di depan orang yang membaca Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Al-Quran dengan bersahaja, bukan
terdengar. Tetapi fastami'u, dengarkanlah dengan cara bersaja. Dikuatkan lagi dengan wa'ansitu, dan diamlah ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Apabila ada fastami'u dan ansitu, baru Al-Quran itu memberi rahmat kepada orang yang mendengar. Dulu di Aceh sempat berkembang, begitu ada pesta diundang para kali untuk membaca Al-Quran pada acara pesta, dengan alasan daripada nanti ada keyboard, daripada ada musik lah nanti di situ, lebih baik digantikan dengan membaca Al-Quran. Kalau di pesta itu tidak mungkin orang dapat fastami'u Al-Quran. Tidak mungkin orang dapat mendengar Al-Quran dengan bersaja. Tidak mungkin orang dapat wa'ansitu, diam ketika orang membaca Al-Quran. Karena itu pesta, orang datang untuk bersalaman, untuk memberi ucapan selamat. Tidak mungkin orang itu mendengar dengan bersaja dengan wa'ansitu. Itu tahapan yang pertama. Kita perlu mendengar Al-Quran dengan bersaja. Cuma muncul pertanyaan, yang seperti mana yang harus kita dengar bersaja? Apakah ketika di masjid itu ada bunyi pengajian? Di Aceh kan jadi tradisi, di masjid, di munasah itu menjelang azan ada bunyi Al-Quran. Apa bunyi Al-Quran yang seperti itu yang disunnahkan kita fastami'u dengan wa'ansitu? Bukan. Tetapi yang langsung kita dengar orang baca Al-Quran, di situ baru disunnahkan fastami'u dan wa'ansitu. Kalau harus mendengar Quran yang bunyi kaset, berarti sambil mobil kita bawa harus berhenti, karena harus mendengar Al-Quran. Tapi tidak. Itu tahapan pertama bermuamalah dengan Al-Quran. Satu. Yang kedua atau tahapan yang kedua adalah at-tilawah, membaca Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, di sana di antara dalil yang digunakan oleh para ulama adalah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang diberikan Al-Quran, mereka akan membacanya dengan benar-benar membaca haqqa tilawati. Makna haqqa tilawati, membaca dengan makharijul huruf yang benar, dengan qiraat yang benar. Itu baru tadi mendapat rahmat. Bukan membaca suka-suka, bukan membaca main-main. Kita sudah jadi tradisi di bulan Ramadan seluruh Aceh, bukan hanya di sini, di tempat saya juga seperti itu. Yang baca Al-Quran itu kan tadarusnya anak-anak. Kebanyakan mereka kan suka-suka. Kadang-kadang ada sedikit sambil main-main juga mereka membaca Al-Quran. Kalau kita kembali ke hadis, kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran itu melaknatnya, tidak berpahala. Kenapa? Pertama, dia baca tidak sesuai dengan makharijul huruf, tidak sesuai dengan ulumul qiraat, apalagi mengamalkan, tentu tidak. Sehingga Al-Quran ketika kita baca, ia melaknat orang yang baca. Dulu ada ulama besar di Aceh di masa almarhum Abu Tahmirah. Beliau sempat mengeluarkan fatwa makruh hukumnya membaca Al-Quran melalui mikrofon kalau bacaannya salah, hukumnya makruh. Kenapa? Karena sejauh bacaan yang salah terdengar, sejauh itu orang berdosa. Karena orang yang jauh tidak bisa membetulkan bacaan yang salah. Maka orang yang mendengar itu sejauh terdengar, orang itu mendapatkan dosa, bukan mendapatkan rahmat. Makanya hukumnya makruh. Itu tahapan yang kedua bermuamalah dengan Al-Quran. Tahapan yang ketiga bermuamalah dengan Al-Quran adalah al-hifdzu, yaitu menghafal Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran kita menemukan ayat banyak, tetapi di antaranya adalah bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran
itu adalah ayat-ayat yang nyata, bayyinah, yang terdapat di dada-dada orang yang berilmu. Artinya orang yang menghafal Al-Quran. Kalau di Arab, anak-anak usia 6 tahun, kita sapa mereka, Ismail, siapa nama anda? Jawabannya Muhammad. Meskipun namanya bukan Muhammad, tapi jawabannya Muhammad. Kita tanya lagi, tahfidzul Quran? Apakah anda hafal Quran? Ayo hafal Quran. Ya, aku hafal Quran. Kita tanya lagi, kam ajza hafal Quran? Berapa juz anda hafal Quran? Apa jawabannya? Pondok. Ya semua, Bandung. Kelas usia 6 tahun atau paling kelas 6 nih, mereka sudah hafal Quran 30 juz. Makanya di sana kalau disebut ulama, aneh kalau dia ada hafal Quran. Hampir tidak ditemukan yang namanya ulama tidak hafal Quran. Kalau di kita orang hafal Quran, apalagi yang masih kanak-kanak, yang masuk usia sekolah, kalau hafal Quran masuk Quran, ya kita berikan hadiah, mereka bisa umrah misalnya, karena luar biasa kita. Ternyata di Arab itu tidak luar biasa hafal Quran. Misalnya kalau kita ke pasar, kita orang Indonesia, temu sama orang Arab, Indonesia. Anda orang Indonesia? Ayo orang Indonesia. Asalnya orang Indonesia orang baik semua. Langsung keluar ayatnya. Kamu kesini mau beli bawang kan? Keluar ayatnya. Wa fumiha wa adasiha wa wasaliha. Itu orang jual sayur bisa hafal Quran. Orang jual ikan bisa hafal Quran. Apakah sekarang juga seperti itu? Dia nak itu dulu. Nah, itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat bermuamalah dengan Al-Quran adalah at-tadabbur. Makna tadabbur menghayati Al-Quran. Ayat itu di dalam Al-Quran itu tidak memerlukan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab artinya Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad itu ada keberkatan liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburkan ayatnya. Mana mentadabbur kalau terjemah bahasa Indonesia yang menghayati. Cuma tidak mungkin kita menghayati Al-Quran, bacaannya saja kadang tidak betul, apalagi mengetahui maknanya. Bagaimana kita tadabbur Al-Quran? Tetapi ada keistimewaan di sana. Al-Quran itu kalau dibaca dengan benar, meskipun kita tidak paham maknanya, kita bisa tadabbur. Karena bacaan itu adalah inti daripada tadabbur Al-Quran itu. Misalnya malam ini 17 Ramadan. Kalau malam pertama 1 juz, berarti malam ini malam ke-17 berarti juz ke-17 minimal. Jadi setiap juz kita baca, setiap juz kita tadabbur. Dan apabila kita mampu mentadabburkan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan energi positif kepada orang yang mentadabburnya. Dan setelah Ramadan dia akan berubah. Dia akan berubah. Itu Al-Quran. Itu mukjizat Al-Quran. Yang terakhir, ya, tahapan bermuamalah dengan Al-Quran adalah al-amal, mengamalkan Al-Quran. Nah, mengamalkan Al-Quran, apakah seperti kita di Aceh hari ini? Ada orang mau menikah, kita awali dengan bacaan Al-Quran. Ada ceramah, kita awali dengan bacaan Al-Quran. Ada wisuda, kita awali dengan bacaan Al-Quran. Apakah itu yang dimaksud dengan mengamalkan Al-Quran? Iya, tapi itu cukup. Yang dimaksud mengamalkan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran pedoman. Kalau di kampus, akademisi menjadi Al-Quran dan dasar akademisnya. Itu baru mengamalkan Al-Quran. Tidak cukup dengan membaca ketika ada acara. Kalau kita lihat Al-Quran, wa ma faraqna fil kitabi min syai', tidak ada yang tidak kami sebutkan di dalam Al-Quran. Semuanya ada kami sebutkan. Oh, misalnya kita ingin berpolitik, ada tentang politik dalam Al-Quran. Kita ingin berekonomi, ada ayat ekonomi dalam Al-Quran.
ekonomi, kalau kita buka Al-Quran, hampir 30% itu berkaitan dengan politik dan ekonomi. Tentang pendidikan ada dalam Al-Quran, tentang peternakan ada dalam Al-Quran. Semua aspek yang kita butuhkan dalam kehidupan ada dalam Al-Quran. Oh, misalnya ada orang mengatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran sampai mengatur terkait dengan pertanian, peternakan. Bukan tidak ada. Itu keterbatasan kita untuk menggali Al-Quran, sehingga kita berkesimpulan Al-Quran itu tidak lengkap. Sebenarnya Al-Quran itu sebagai mukjizat, ya, selain sebagai rukun iman itu, sebagai mukjizat ada semuanya di dalam Al-Quran, tidak pernah habis digali. Kalau memang sudah habis, berarti setelah ada tafsir Ibnu Abbas selesai. Padahal sampai hari ini masih lahir ilmu tafsir, masih lahir tafsir baru. Itu merupakan mukjizat yang tidak pernah habis ditafsirkan sampai kiamat. Cuma sayangnya begini, kita di sini di Aceh maksudnya, Al-Quran itu kita aman dalam ritual, tidak kita gali. Seakan-akan kita menganggap Al-Quran itu ya, hanya membahas terkait dengan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat. Kalau itu saja pembahasan Al-Quran, tidak perlu setebal itu Al-Quran. Cukup 4 halaman sudah selesai bicara masalah sembahyang, masalah zakat, masalah selesai. Tapi karena Al-Quran itu semuanya ada, dunia akhirat di situ ada, maka Al-Quran setebal itu. Dan itu tidak akan habis ditafsir sampai kiamat. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Itu tahapan bermuamalah dengan Al-Quran. Itu sebenarnya yang seharusnya. Dan yang terakhir itu Al-Amal itu yang belum banyak kita menggali. Dan cukup sedikit orang yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan akademis, sebagai landasan kebijakan, sebagai landasan politik, sebagai landasan ekonomi dalam berkehidupan. Berarti masih cukup lama. Di bawah Al-Quran ini masih belum dapat kita amalkan sebagaimana mestinya. Kesimpulan, Al-Quran itu yang pertama tadi pengertiannya adalah bahasa Allah di dalam bahasa Arab, tetapi bahasa Arab bukan bahasa Allah. Yang diturunkan kepada Muhammad, yang menjadi ibadah ketika dibaca, dimanapun dibaca. Mau dibaca apa? Bismillah, berpahala. Satu huruf berpahala, apalagi satu ayat sebagainya. Dan dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, itu Al-Quran. Tahapan beramal, yang pertama al-istima', mendengar, yang kedua at-tilawah, membaca, yang ketiga al-hifdhu, menghafal, yang keempat at-tadabbur, mentadabburkan, dan yang kelima ialah mengamalkan. Begitulah seharusnya kita bermuamalah dengan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Memang tidak tuntas semuanya karena waktunya singkat. Insyaallah di kesempatan yang lain kita lanjut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.